Selamat datang teman-teman, selamat bertemu kembali ya. Lagi makan apa? Ini loh, wangseng, daimyo, kacang telur lah kalau di Indonesia ya ini. Tapi hitam itu pakai beras hitam ya, kacang hitam. Apa kabar teman-teman? Itu tadi apa? Anaknya Akong yang cumpung ya kecelakaan, udah 20 tahun dia seperti itu, dan dia juga dijaga orang anak Indonesia dari Magetan, teman saya ya. Sekarang lagi intong dan saya nunggu 3:30 nanti gantian dia pulang. Saya pergi intong. Saya pergi apa? Membawa Akong intong, teman-teman ya. Itu tadi dia membawa majikannya ya, anak Magetan itu ya, anaknya Akong yang ada di Taichung. Dia lagi liburan ke sini karena tahun baru Imlek sudah mulai kemarin ya teman-teman ya. Apa kabar teman-teman? Saya mendengar selentingan dari suara BMI ya, katanya kalau kita sudah finish kontrak, menunggu kan ini masih ada COVID ya di Indonesia ya. Sementara COVID di Indonesia itu kan belum kapan berakhirnya kita tidak tahu, tapi pemerintah Taiwan itu memberikan solusi kalau yang finish kontrak mau ingin pulang tapi karena majikannya itu belum mendapatkan ganti, dia bisa nambah kontrak 3 bulan lagi, dan setelah itu kalau sudah mendapat 3 bulan mendapatkan ganti, kita yang nunggu pulang itu juga bisa pulang, bisa nggak melanjutkan kontrak. Tapi kalau 3 bulannya tetap belum mendapatkan ganti, tetap kita masih boleh di dispensasi tambah lagi 3 bulan lagi, seperti itu teman-teman, kalau yang mau ingin pulang. Tapi kayaknya kalau yang ingin melanjutkan kontrak juga proses tanpa dipermudah lah, prosesnya dipermudah lagi lah. Kalau saya kira ya teman-teman ya, nambah kontrak lah 1 tahun apa 1 tahun setengah, biarpun 1 tahun setengah, kita 1 tahun minta pulang juga nggak apa-apa kok, yang penting sudah ada gantinya, seperti itu. Dan itu apa, agent juga melonggarkan serta apa itu, dari imigrasi juga memberi kelonggaran, seperti itu teman-teman ya. Kelihatannya hasil pertemuan itu lebih mempermudah lah, hanya di samping dari biaya penempatan itu kayaknya tidak dibahas. Yang dibahas dari yang bukan waktu penempatan itu yang dibahas teman-teman. Semoga kedepannya ada berita yang sangat menggembirakan teman-teman ya. Semangat berjuang, semangat berdoa. Sudahlah, kalau memang teman-teman itu keadaan tidak enak lah dimajikan ya, bertahanlah, jangan kabur ya teman-teman ya. Karena kabur itu sekarang ruang lingkupnya semakin sulit gitu loh, tidak seperti dulu, tidak sesaduh orang-orang yang kemarin-kemarin itu. Sekarang dipersulit ruang lingkupnya, ruang geraknya itu sekarang kaburan itu dipersulit karena banyaknya kasus-kasus yang banyak merugikan daripada daripada manfaatnya lah. Mudorotnya lebih manfaatnya itu nggak ada kayak gitu, lebih banyak mudorot lah, lebih lebih merugikan lah, seperti itu. Yang seperti teman-teman kita itu yang sudah di rumah ya, ini nggak gosip ya teman-teman ya, kenyataannya ya, sudah kabur ketangkep kabur lagi, ketangkep kabur lagi, seperti itu. Bro Paisol itu udah membantu semaksimal mungkin, malah dia kabur lagi, seperti itu. Gimana, sudah sangat mencoreng nama baik TKW, padahal bukan, tidak seperti itu semuanya.
nggak seperti itu ya teman-teman ya, nggak seperti yang dibayangkan, nggak seperti yang di semuanya nggak seperti itulah. Pokoknya biarpun kaburan juga masih ada punya akhlak, masih ada lah ya. Dari 100 orang mungkin 30 yang seperti itu, bukannya 30 itu jelek semua juga enggak lah ya. Kabur ketangkep ya ketangkep, ini enggak masuk akal, ketangkep kabur lagi, ketangkep kabur lagi, kayak kayak rumahnya sendiri gitu loh. Ini Pak Taiwan loh. Taiwan itu ya perlu ada peraturan, ada sanksi seperti itu loh. Sampai itu LSM namanya Koh Faisal itu sampai ya mungkin dia lelah, saya kasihan juga sih teman-teman ya. Kalau kita yang masih sadar, masih waras, nggak usah lah teman-teman kaburan nggak usah lah. Karena si yang kabur itu dia keluar negeri yang lain itu juga sulit, maksudnya nggak segampang yang dia bayangkan sekarang itu. Yang saya dengar-dengar dari Indonesia itu ada 6.000 CPMI, calon pekerja migran Indonesia itu ada 6.000-an, belum ada yang berangkat. Itu padahal sudah proses siap berangkat, seperti yang dikatakan sumbernya dari suara BMI ya, bahwa sudah siap berangkat. Mau berangkat dia ke PT itu dia juga ngutang, nanti kalau hari raya dia akan kembalikan. Dan dia sekarang karena adanya COVID ini belum sampai ke Taiwan. Dan yang belum ada, maksud saya yang belum adanya COVID ini belum sampai ke Taiwan. Dan ya harap tahu ya teman-teman ya, di Indonesia sulit mencari pekerjaan 1 bulan 1 juta itu pun uang nggak pernah nemu. Sungguh teman-teman, kalau yang masih resmi kuatkan resminya, jangan sudahlah, jangan kabur lagi, jangan ada yang mau kabur. Sebanyak apapun uang kaburan itu ilegal itu ibaratnya uang yang tidak, ya saya katakan ya, nanti kalau saya ngomong nggak berkah disalahkan lagi. Karena apa? Nggak bayar pajaknya dibayarkan ke agen, ke calo, seperti itulah teman-teman. Akibatnya sudah pergaulan bebas, ada yang bunting, ada yang begini begitu. Tapi saya kan juga nggak menyalahkan, hanya ngomong teman-teman ya. Kalau yang resmi ya sudah resmi aja, nggak usah kabur-kaburan. Sebanyak apapun manusia itu kurang uang nggak pernah cukup teman-teman ya. Yang dicari hanya sepiring nasi. Kalau sudah, maaf ya teman-teman ya, kalau kuncung 3 itu orang baru cukup. Seberapa banyaknya uang itu nggak cukup seperti itu, kurang terus itu. Kalau kita nggak mau ikhlas menerima dan ikhlas ikhlas bekerja ya teman-teman ya. Saya harap teman-teman yang masih resmi teruskan aja resmi. Kalau sudah 3 tahun kontrak mau pulang ya oke, mau melanjutkan ya oke, sampai mudah-mudahan itu COVID sudah segera pulang ya. COVID-nya itu ya nggak pulang-pulang seperti itu. Kalau di Taiwan sih masih mau menerima berapapun itu tenaga kerja, tapi sekarang mau mengurangi ruang lingkup kaburan. Taiwan itu mau mengurangi ruang lingkup kaburan karena ya merugikan katanya. Kenapa merugikan? Kan nggak ada pajak pemasukan juga. Pajaknya masuk ke calo-calo itu, bukan ke negara. Berarti dia ilegal itu kan nggak bertanggung jawab, istilahnya kan seperti itu. Bayar pajak nggak bayar, asuransi kesehatan nggak bayar, seperti itu. Nah itu sangat miris sekali, sangat sangat miris lah kalau seperti itu. Daripada kabur lebih baik resmi, uang sedikit berkah insya Allah. Pokoknya yang penting sabar teman-teman ya, sabar dan sabar menghadapi kehidupan ini. Bukan Anda sendiri yang kesulitan, yang ngomong ini pun juga kesulitan teman-teman ya. Bukan berjanji sudah ini seperti ini, sekarang seperti ini, meleset lagi seperti itu ya teman-teman ya. Semoga apa yang kita dapatkan walaupun sedikit tapi berkah, dan berkah itu tidak akan pernah habis.
Seperti itu teman-teman ya. Kita dapatkan sedikit tapi berkah, dan berkah itu tidak pernah habis. Sampai kesulitan apapun kita masih bisa. Kadang-kadang tidak disangka rezeki itu dari mana. Seperti itu teman-teman ya. Mudah-mudahan teman-teman saya kuat menghadapi pandemi yang berkepanjangan ini, dan tetaplah bersemangat mencari rezeki untuk keluarga kita. Kalau memang di luar kemampuan kita ya kita pasrah, ikhlas. Maksudnya ikhlas, berserah diri kepada Allah. Semoga Allah merubahnya dengan sebaik mungkin gitu ya teman-teman ya. Ya udah teman-teman ya. Aku akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.